Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah beri nikmat yang nikmat itu tidak diberikan kepada Abu Thalib, padahal beliau orang yang sangat mencintai Nabi dari sisi nasab, membela Nabi. Tatkala Nabi diancam untuk dibunuh, beliau orang yang pertama kali membela. Tapi sekali lagi bukan karena iman, tapi karena nasab. Maka syukuri nikmat memegang agama Islam ini yang menyelamatkan kita dari kekekalan di neraka. Insyaallah ta'ala, semoga Allah wafatkan kita semua di atas agama Islam ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Pertama, ba'da syukru walhamdalah wassalawat, kami mengingatkan untuk senantiasa kita pribadi masing-masing meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah dan Rasulnya larang. Pada kesempatan yang mulia kali ini, saya akan bawakan suatu nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, a'malul birri tuthmiru al-huda wa a'malul fujuri tuthmiru ad-dhalalah. Amalan-amalan ketaatan itu membuahkan petunjuk, berakibat kita berbuah mendapatkan petunjuk menuju jalan keselamatan. Adapun bagian yang kedua ialah setiap amalan-amalan yang menyelisihi syariat, menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya, maka mengakibatkan berdampak buruk, bisa menyesatkan seseorang tersesat menuju jurang neraka. Padahal manusia Adam alaihissalam ketika awal kali dicipta ditempatkan di surga, dan kelak Nabi Allah Adam alaihissalam akan dikembalikan ke surga. Akan tetapi dengan keturunannya belum tentu semuanya masuk surga, dikarenakan mereka ada yang
terbimbing dengan petunjuk biidznillah ta'ala, dan ada yang tergelincir ke neraka dikarenakan kesesatan. Maka ayat-ayat yang seperti ini, kata beliau, berulang-ulang dalam Al-Quran. Ya. Allah gandengkan amalan-amalan soleh itu mengakibatkan jalan hidayah. Ketika seseorang itu semakin banyak beramal soleh, sekali lagi, amalan soleh itu dikatakan soleh selama satu, ikhlas, kedua, sesuai dengan syariat. Semakin ia menambah amalan soleh setiap hari 24 jam, maka semakin ia mendapatkan petunjuk. Yang ujung-ujungnya semuanya kita ingin, yakni apa? Masuk surga dan diselamatkan neraka. Dalilnya ialah surat Al-Baqarah dari ayat yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini. Hudan, yakni petunjuk seseorang agar bisa masuk surga. Bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa, yakni yang melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Syaratnya ia mendapatkan hudan, syaratnya dia harus muttaqin. Nanti setelah ayat ini, ayat berikutnya akan menceritakan nanti kehidupan kebiasaan orang-orang kafir. Dan paling banyak nanti disebutkan sampai 20 ayat pertama akan lebih banyak disebutkan tentang ciri-ciri orang munafik. Mereka beramal tapi tidak soleh. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena dia menutupi kekafirannya dengan keislamannya, pura-pura. Jadi syarat dia mendapatkan hudan, dia harus menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 16, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberi petunjuk dengannya, yakni dengan Al-Quran. Petunjuk itu Al-Quran. Al-Quran ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satu paket. Seseorang yang ingin menguasai Al-Quran maka juga harus belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena disitulah dari tafsir Al-Quran. Di mana perintah sholat ada perintah sholat, maka kaifiyahnya, tata caranya, bagaimana sholat sesuai Nabi, maka lihat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan lainnya. Bagi barang siapa Allah akan memberikan hidayah, bagi barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ialah semua amalan-amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dari ketaatan-ketaatan baik yang sifatnya zahir maupun batin. Baik amalan itu amalan batin, amalan lisan maupun amalan jawarih, anggota badan. Allah akan berikan apa? Allah akan tunjukkan apa? Subulas salam. Subula as-salam. Jalan menuju salam, yakni Darussalam. Darussalam ialah salah satu nama surga. Allah akan berikan surga. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan mereka, bagi siapa yang mengikuti keridhaan Allah tadi, Allah akan keluarkan mereka minadh-dhulumati ila nur. Dikeluarkan dari kegelapan, dari kesyirikan, menuju cahaya, yakni cahaya Islam. Bi'idnihi, dengan izin Allah, wa yahdihim, dan Allah akan memberikan mereka petunjuk ila siratin mustaqim. Allah akan berikan petunjuk menuju siratin mustaqim, yakni al-Islam. Bisa ditafsirkan Al-Quran was sunnah. Lalu berikutnya ialah yang kedua, amalan-amalan kejelekan
itu bisa membawakan seseorang kepada ad-dhalal, kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Masih dalam surat Al-Baqarah. Yakni orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian Allah dengan mereka. Ahadullah, perjanjian Allah banyak tafsirnya. Salah satunya ialah al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka membatalkan perjanjian mereka untuk beriman kepada Nabi setelah Nabi Isa wa Musa. Ini berkaitan dengan orang-orang Bani Israel. Dalam ayat mereka sudah disebutkan, dalam kitab mereka disebutkan akan datang nanti Nabi namanya Ahmad. Para rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka paham. Namun tatkala Nabi Muhammad itu diutus, mereka menyembunyikan ayat-ayat dari Injil dan Taurat yang berkaitan dengan kedatangan ciri-ciri Nabi. Mereka sembunyikan, ya. Takut kehilangan peran dalam agama mereka, karena ada Nabi baru, Nabi penutup. Di lain sisi juga mereka iri, hasad. Kenapa nabinya tidak dari Bani Israel tapi dari Arab, ya. Bukan keturunan Ishak alaihissalam tapi keturunannya Ismail alaihissalam. Maka mereka dikatakan yanquduna ahdallah, membatalkan perjanjian mereka. Janjine nek teko Nabi nanti yang namanya Muhammad, dia harus beriman, tapi dia tidak beriman. Tafsiran yang kedua ialah setiap kita, anak cucu Adam, ketika akan ditiupkan pada bulan yang keempat dari ibu-ibu yang hamil, sebelum ruh itu ditiupkan pada kehamilan yang bulan keempat, mereka sudah disumpah, ya. Maka ayatnya apa? Mim ba'di mitsaqih. Setelah mitsaqihi, diteguhkan, ya, diteguhkan perjanjian mereka bil yamin, ya, dengan sumpah. Ketika akan ditiupkan ruhnya di rahim ibu-ibu mereka, mereka disumpah nanti kalau lahir ke dunia jadilah hamba yang mentauhidkan Allah. Tapi apakah semuanya itu bertauhid? Jawabannya tidak. Makanya banyak agama-agama selain Islam. Jangankan selain agama Islam, yang ngaku Islam sendiri masih belum bisa membedakan mana itu budaya yang boleh, mana itu budaya yang mengandung kesyirikan. Nyatane nek duwe gawe wulan sura ya ora enek sing wani, kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Takut kena ini kena itu. Nyatanya masih ada hitungan-hitungan. Itu tatoyur. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, kata Nabi. Tiaroh, niteni itu apa? Kesyirikan. Apakah ada larangannya dalam Al-Quran surat apa? Dalam hadis riwayat siapa? Tidak ada. Lalu kalau dia nanti dapat mudarat, siapa yang beri mudarat? Allah atau jin? Atau hanya ketakutan semata karena keyakinan-keyakinan batil, keyakinan jahiliyah tadi, ya. Maka wayanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dia membatalkan perjanjian, yakni ketika dia lahir di dunia, hidup di dunia sampai dia mati dalam keadaan tidak Islam. Maka ini membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, ya. Dan mereka memutus sesuatu yang sebenarnya Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kalau sesuai tafsir yang pertama, dia memutus rantai kenabian. Harusnya setelah Nabi Isa disambung dengan Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya orang Kristen, orang Nasrani
tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka putus. Ini yang ditafsirkan dari wayaqta'una. Tafsiran yang kedua ialah wayaqta'una amarallahu bihi ayyusala, ialah seseorang yang memutus silaturahim. Hati-hati, Pak. Hanya gara-gara hitungan lemah, gara-gara pembagian WRS, warisan, itu bisa putus silaturahim. Hati-hati. Atau hanya gara-gara sekedar apa? Beda panggon pengajian, la salam wala kalam. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan pernah masuk surga qati'un, orang yang memutus silaturahim. Hati-hati. Bukan dosa biasa, tapi dosa besar karena diancam dengan neraka. Wa yufsiduna fil ardi. Yang ketiga, mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau kita tafsirkan merusak di muka bumi sekedar nyolongi wit nggo alas, nambangi padas, nambangi minyak membabi buta, ini sesuatu yang masih remeh karena ini dunia. Bakari alas, nyolongi hewan ternak, bukan. Ini masih terlalu remeh. Tapi makna membuat kerusakan di muka bumi ialah melakukan maksiat. Kata Ibnul Qayyim sendiri, maksiat kepada Allah SWT yang merebak, yang menyebar di suatu wilayah yang tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bisa mendatangkan gempa bumi, banjir, dan musibah-musibah yang lain. Maka yang pertama kali seseorang tatkala timbul gempa bumi, gunung meletus, apa? Evakuasi. Nandur wit 1000 pohon. Itu cuma sebab-sebab. Tapi sebab yang paling awal ialah segeralah bertobat. Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melakukan 3 kesalahan tadi, mereka lah orang-orang yang khasirun, orang yang merugi. Kenapa? Allah berikan kesempatan, Allah berikan umur, Allah berikan ia usia. Saat dia mencapai balik, sudah terkena beban syariat, namanya mukallaf, tapi tidak mau sholat, tidak mau sedekah, tidak mau haji, padahal mampu. Na'udzubillah, tidak mau memegang agama Islam hingga ia mati, hanya gara-gara kehilangan harta. Lalu datang orang bawa 2 kerdus supermi beserta uang di amplop 2 juta, silahkan nanti sekolah hari Minggu. Keluar dari agama Islam. Hanya sekedar nanti kamu dapat job main peran di film ini, tapi syaratnya harus nikah beda agama. Hanya gara-gara wanita, datang seorang laki-laki yang tampan, kaya, naik mobil, tapi syaratnya harus ikut agama saya. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah ulaika humul khasirun, orang yang merugi. Allah berikan kesempatan di dunia untuk beramal soleh, tapi ketika di akhirat harusnya dia masuk surga seperti Nabi Adam, kakek kita, tapi masuk neraka, waliyadzubillah. Aqulu wa qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap maksiat dari Bani Adam ini bisa menyebabkan seseorang menjadi sesat, buta. Mboten reso ningali, mboten gara-gara sakit mata, mboten. Tapi dia tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana yang salah, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Tidak bisa membedakannya. Oh, ini mana ustadz yang benar-benar ustadz membawa kepada pintu surga, mana ini ustadz yang membawa ke jurang-jurang jahanam.
Nggak bisa membedakan. Karena apa? Karena hatinya sudah mati. Hati yang mati, orang yang murtad itu awalnya, kalau dia bukan orang munafik loh ya awalnya ya, itu bukan sekedar langsung hilang, enggak. Langsung hilang imannya enggak, tapi sedikit. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu tatkala ia berbuat satu dosa, maka Allah akan jadikan pada hatinya itu satu titik hitam. Tatkala ia bertobat maka menjadi putih. Namun tatkala kedua kali setelah ia bertobat ia mengulangi dosanya atau melakukan maksiat yang lain, maka akan ada titik hitam yang lebih besar. Tatkala ia bermaksiat lagi, maka tambah satu titik lagi. Titik hitam hingga hatinya menjadi hitam legam. Inilah yang namanya qalbun mayyit. Disebutkan dalam kitab Ighasatul Lahafan karya juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau hati ini sudah mati, jangankan dieling-ning, ini sudah nggak bisa menerima. Ya, kecuali Allah masih sayang kepada dia, Allah rahmati, Allah berikan hidayah. Ya. Imam Al-Auza'i, ya, jadi hati-hati. Seorang yang lahir Islam itu belum tentu nanti bisa sukses masuk Islam. Tergantung bagaimana ia mengusahakan untuk merawat keimanannya. Bagaimana ia merawat akidahnya. Penting wis Islam lu. Siapa yang bisa jamin kalau jenengan senantiasa dalam berbuat dosa, melanggar perintah-perintah Allah dan menerjang ya larangan Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ora salat gampang. Jek 6. Engko enek wis pensiun tak salat mempeng nang masjid. Siapa yang bisa jamin? Iya kalau dia di saat nanti mencapai pensiun dia masih Islam, lah nek wis murtad karena imannya hilang. Iya nek teko 7 tahun, lah nek 40 tahun terus kena Covid kok ndek wingi mati. Ya. Maka Imam Al-Auza'i pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah iman itu bisa bertambah?" Iya. Iman itu bisa bertambah seperti gunung. Dengan apa? Dengan ketaatan. Sholat 5 waktu, dijaga jamaahnya di masjid, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian. Bisa bertambah imannya. Ditanya lagi, wahai imam, apakah iman itu bisa berkurang? Iya, bisa berkurang sampai menjadi 0, tidak ada lagi iman. Akhirnya murtad. Baik disadari, dia mengikrarkan saya murtad, ataupun murtad tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik.